بن حجار العسقلاني ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالدة حمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Migdam wa anil Migdam bin Ma'di Karib lan saking Sayyidina Migdam bin Ma'di Karib. Wa anil Migdam bin Ma'di Karib lan saking Sayyidina Migdam bin Ma'di Karib. Nikahnya menereng situng Ma'di Karib nikah. Penyereng dua. Al-Migdam bin Ma'di Karib adalah bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau banyak prestasi daripada beliau, banyak keistimewaan dan keagungan daripada sahabat satu yang bernama Al-Migdam bin Ma'di Karib. Nah, beliau adalah sahabat yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat di umur 91 tahun. Beriwayat lebih dari 91 tahun. Migdam bin Ma'di Karib. Akan tetapi yang menjadi prioritas bukan panjang umurnya, akan tetapi prestasi atas panjang umur itu apa? Kalau hanya sekedar panjang umur, maka Fir'aun panjang umur, Namrud panjang umur. Tapi prioritas utama dari panjang umur, targetnya adalah semakin panjang usianya, semakin panjang umurnya, harus kita tuntut diri kita semakin banyak pula amal ibadahnya. Sangang polo situng sayyidina beliau, tetapi perjuangnya untuk agama ini luar biasa. Ya, karena umat Kanjeng Nabi rata-rata a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Mayoritas tang umat ria umur antara sebituk sampai 70. Nah, mak lebih dari nikah ya berarti bonus. Bonus yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Makanya berdoa Allahumma ja'alni ziyadata, Allahumma ja'alli ziyadata umri apa khairan li wa ja'alil mamati. Ada rahmatuna para guru biasanya. Ya Allah, jadikan hidupku akan menjadi lebih baik daripada kehidupanku, wa ja'alil mauta rahatan li, dan jadikan kematianku adalah peristirahatan daripada keburukanku. Ya Allah, pelanjang umur sekira nambahin ibadah, mohon pacet kau le'e pepanda umur tetiaki sekira kecubaan pun juga nerok mati. Sini ke maksudnya ya, jadi target utama tadi mohon sampian kelero mohon koro minta tua lanjang umur ini percuma. Mental lanjang umur senambahin ibadah. Tu aki lanjang umur kiai, lanjang umur tambah celoper ngok mati lah selai. Lanjang umur tambah tak karuan, tambah penyakit, tambah gawe penyakit kedisa. Mati bae lah. Kayak ngabit sama mati orang saya perceloper si keton ki yang kok.
Nah, nika Sayyidina Miqdam bin Abdi Karib meriwayatkan satu hadits saat makin terbukti bahwa ternyata seluruh hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan bermanfaat dunia akhirat, bahkan manfaat deka kesehatan badan. Ya. Hadis Kanjeng Nabi, sunnah Kanjeng Nabi, aneka manfaat dunia, manfaat akhirat, juga manfaat deka kesehatan badan. Sebelum kita membahas tentang hadis itu mereka, kita mengkaji sunnah sekone. Arapa Kanjeng Nabi ada mak bi tanang tak bi sendok. Kanjeng Nabi mau ada bareng tanang, tak ada bareng sendok. Ngangkui sendok benih coba, ngangkui sendok pun ada hukum mubah. Tetapi karena sunnah Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi ni bila ada erbi tanang, maka pasti ning dalam kesunahan ngakan bi tanang neka ada kebaikan, ada maslahah kangkui dunia, kangkui akhirat, bahkan maslahah kangkui kesehatan. Contoh mun tak percaya, makanan yang dimakan oleh manusia itu harus cepat proses pembusukannya di dalam perut. Deeren saya pelepu dalam tabu, aneka harus secepat mungkin untuk bau giling dalam lambung tabu. Sehingga mun tabu neka mun deeren saya pemasok ke tabu gele tak cepat bucok, tak cepat bau, maka otomatis lambung akan bekerja dengan berat. Akhirnya sampean dadi senep, sakit tabu. Nah, karena esine tabu neka supaya cepat pembusukannya, cepat proses penggilingannya dalam lambung, maka makanan yang masuk harus cepat busuk, harus cepat bau. Ternyata bi tanang nikah deeran sedeer bi tanang ternyata mau masuk ke dalam tabu cepat bau. Buktena ibu-ibu mau nyorong ala nasi ke anan cek kalak bi tanang ada arapa takok bau. Lah kakanan saya pemasok kudu cepat bau. Mon tak cepat bau tabun senep. Maka mun bedo orang ada erbi tanang tak bi sendok, berarti pembusukan makanan di dalam perut dan diproses oleh lambung ini lebih cepat, berarti sehat tabun. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wah banyak mau bahas tentang sunan Kanjeng Nabi kesehatan. Arapa Kanjeng Nabi mun nginum mak toju mak alengki. Sunnah apa hukum orang ngakan mancing ngenom mancing ya biasa tak haram sobung, cuma sunnahnya orang ngenom sunaki napa atau ju apa hikmahnya manfaat kanggo kesehatan. Ternyata orang mau ngenom toju ternyata aing saya masuk ke dalam tabu serap oleh ginjal. Orang mau ngenom mancing maka aing kila keker ke tabu, ginjal tak bisa menyerap karena aing keker sampai ke betes, ke bebe. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah. Cek saking manusia neka norok sunnah Kanjeng Nabi sehat kapi pak, tak baju dokternya. Cek saking orang neka ngodiin sunnah Gusti Kanjeng Nabi secara makanan karena penyakitnya dari kakanan kapi bandiri enoman. Nah di antara hadits yang akan kita bahas neka sukses atau kunci daripada kesehatan. Kunci daripada kesehatan. Nah, wa anil Miqdam bin Ma'di Karib. Qala dawu sapa Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karib qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma mala abnu adamah
ma mala'a orang ngebei sapa ibnu Adam anak putune Nabi Adam alaihis salam orang ngebei wi'aan ing wadah syarron kang luwih elek min batnihi tinimbangani saking wetenge ibnu Adam. Ma mala'a orang ngebei sapa ibnu Adam anak putune Nabi Adam alaihi salam orang ngebei wi'aan ing napa niku wadah syarron kang luwih elek min batnihi saking napa wetenge anak putune Nabi Adam. Mun ngeding asmana para nabi sampean maca alaihis salam cek pakal nabi beli nabi niku ya tasebeli sampean ngeding nyamana Syekh Abdul Qadir pasti jawab radhiyallahu an sampean ngeding nyamana para nabi sampean nengeneng kelero mun ngeding nyamana para nabi soro maca alaihis salam ya cek nengeneng mun ngeding lebih-lebih ngeding asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi mulai mangken cek sampai salah kaprah bagus ngedingnya mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an bagus nyebut neka bagus panjenengan keng tak kalah penting karena posisi derajat Nabi lebih tekih daripada wali. Kadang Jumatan ngeding asmana Kanjeng Nabi nengeneng ngeding asmana Nabi Ibrahim nengeneng cek nengeneng soro jawab napa alaihis salam jane kecek sampai kalah bi para wali okay. Harus lebih utama harus lebih geteh menyebut asmana para nabi. Nah ma mala'a ibnu Adam orang ngebei sapa anak putune Nabi Adam alaihis salam wi'aan ing napa niku wadah syarron kang luwih elek min batnihi saking wetenge anak putune Nabi Adam alaihis salam akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi dari Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu wa ardhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada wadah tidak ada kantong tempat yang lebih buruk yang diisi oleh manusia melebihi buruknya mengisi daripada perutnya manusia tersebut. Tada beda seyepolen bi manusia selebih cuba engak ngepolen beda sahanya matabu alias engki paneka kekenyangan. Mun sampean ngepolen kota amal bagus. Kota amal masjid ya boleh bi sampean sampai keluar cecetaki boleh sampai keluar beri boleh. Mun tabu paling coba nika ngepolen tabu nika adalah ngepolen sepaling coba ngepolen beda ya tabu. Mun ngepolen tangkina mobil bagus manfaat. Tangkina sepeda motor ya polen oh ya tenang. Keng mun tabu saya ya polen ria be cubaan beda saya boleh. Tabu beri tulisan full enggak sepeda motor pada full lah. Hadits ini kenapa menjelaskan tentang kesehatan dan kebahagiaan manusia sebagaimana aku lagi purun narangaki sunnah Kanjeng Nabi sedaja nikah manfaat urusan dunia manfaat urusan akhirat juga manfaat kanggo kesehatan. Nah, nikah hadits nikah adalah menjelaskan tentang napanya mana nyacat atau mencelah dalilun ala dhammi tawassu' fil ma'kul wasyiba' wal imtila. Hadits ini menjelaskan tentang tercelanya di dalam tawassu' memperbanyak fil ma'kul memperluas fil ma'kul di dalam makanan wasyiba' dan kekenyangan
wal imtila dan memenuhi isi perut. Orang situng cukon tawassuk banyak cukon tempe, tahu, ajem, remorem, apaan, lodeh, pecel. Lemun sampai nak jualan tak apa-apa. Karena jualan nggak akan berapa ban. Masuk kok kono kabu sebodon aja. Harinya man tawassuk nih. Ngeno maeng pote, kopi, ete, soda gembira, susu soda, kopi susu, kopi macengar, susu melemas, jadi tak ketemu. Ngeno metok, bahkan sebagian guru memakruhkan mereka meminum dalam satu tempat ngenom 2 berna, ngenom kopi, yang ngenom teh. Ini tak bagus sebagai makruh. La tawassu' fil ma'kul atau fil masyrab, memperbanyak-banyak atau memperluas di dalam makanan dan minuman ini tak bagus nih. Ya, jadi mun sampeyan masak ya sekira apun cukup pagi sekira mun pacet banyak sekira bisa bantu. Sekira bisa bantu. Abri da orang saya lapar. Wasyiba nika juga mencela tentang orang saya kenyang. Wal imtila ben mencela tentang orang selalu memenuhi isi tabun. Nah, apa? Mak cacat, mak tercela menurut pandangan agama. Bi annahu syarrun lima fihi. Karena sesungguhnya mentawassu' fil ma'kul, memperluas di dalam makanan, yakni banyak pelean. Wasyiba wal imtila nika syarrun lima fihi minal mafasid, banyak mafsadah ad-diniyah, baik agamana wal badaniyah ben badana. Penyakit kabeh ini ke ujungnya dari kakanan. Sekabeh penyakit. Kencing manis. Dari apa? Ini dari kakanan. Tak oleh ngakan senis manis, dan dokter jangan minum yang manis-manis ya, karena gulanya tinggi, kencing manis. Minum apa dok? Minum air putih yang hangat ya, mau soki. Jangan makan nasi putih ya, karena rematik, nanti darahnya naik. Makan apa dok? Makan buuk. Oh, dadi reng soki keng pada banyak dia. Ini kegara-garaan apa? Selebihan wa tawassu'. Terlalu memperbanyak makanan sehingga syarrun diniyah wa syarrun badaniyah, bada madarat, bada mafasid yang merusak terhadap agama dan merusak kesehatan. Agama ya jelas, orang mau kenyang tak kira kenceng ibadah, arinduh nggak sampai wake nyemet dok ya, karena kekenyangan deh. Maka okor mau ada sampai anak okor apa boleh sampai tak pegang akan apa kekenyangan kok kerbui je nyaman soalnya ngakan ya ini gini banyak ngakan aja. Ini ke pasar ban di kok mon rajem menjual lebih kok sabar ada ceragana saper. Nah, oleh ngakan tapi okor ya cak terlalu kurang akhir sampai di penyakit emah. Ijak terlalu kenyang akhir sampai kena penyakit sebarang. Akhir tak oleh ngakan sebarang buah durin tak oleh. Apa boleh saya tak oleh, pao gedung tak oleh, karena kalorinya mereka lebih dari 1 kilo gula. Akhirnya montoro pao yang akan daun pao aja keberap-orap. Nah, mereka penting nikah, penting untuk diperhatikan tentang makanan mereka, karena banyak ancaman, banyak celaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berkaitan kalaban orang saya banyak
kenyang sebanyak terlalu kenyang ning atas dunya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu aktsaruhum shiba'an fid dunya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling sering banyak kenyang di atas dunia, maka orang tadi itu adalah orang yang paling banyak lapar di akhirat hari kiamat. Tapi orang ini kemun apa sah? Mungkin Senin Kemis, oh tak mampu hari-hari besar, Tasu'a apa sah, Muharram mungkin neka apa sah, ya mungkin deki bodoh boleh bulan Recep apa sah. Kalau siting penting ngedok bae punan. Kira-kira sampean mun andi jeding neka munte ekora setahun benger tak benger? Benger punya olahan tengah. Tabun mbek ini koras kia. Caran koras apa sah? Sobejet lambung ini kebeda istirahat tah. Mulai ya saya terus gulaku pecel, zuhur rawon, sore bakso, malam kupang, perak tedung pecelan atana. Iya bener tabu molen berarti dia colon. Aktsaruhum shiba'an fid dunya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak kenyang di atas dunia, maka orang tadi itu yang paling banyak lapar kelak di hari kiamat. Naudzubillah. Jadi napanya mana eyatur ketika sahabat mendengarkan debuna Kanjeng Nabi aktsaruhum shiba'an fid dunya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah, berarti sahabatnya mana Abi Juhaifah, ketika beliau mendengar hadis nikah faqala ma mala'tu batni mundu 30 sanah. Setelah aku mendengar hadis Nabi itu, aku selama 30 tahun tidak pernah merasakan kenyang sama sekali. Khawatir aku ning dina kiamat nika lapar. Semenjak engkau ngeding debun Kanjeng Nabi aktsaruhum shiba'an fid dunya aktsaruhum ju'an fil akhirah fil qiyamah, maka engkau semenjak jeri engkau ya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah, semenjak engkau ma mala'tu batni mundu 30 sana, selama 30 tahun engkau tak pernah merasakan kenyang jika ada apa. Dalam hadis lain riwayat dari Imam Tabarani bin Sanad Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlus shiba'i fid dunya hum ahlul ju'i ghadan fil akhirah. Orang yang selalu kenyang di atas dunia, merekalah orang yang akan menjadi orang yang lapar ghadan kelak fil akhirah, di akhirat nanti. Orang yang pada kenyang ajri tok lapar, arapan ning dunya wae atau ngerasa aki lapar. Ramadan tak apa sah, Muharram tak apa sah, kenyang tok gini kepunan. Makanya sebagian ulama ada ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis nikah ki berkaitan kelaban kakanan nikah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Sebab orang kafir tak apa sah. Ramadan mereka tak apa sah. Ayyamul bid, tanggal-tanggal belasan juga tak apa sah. Senin Kemis tak apa sah. Muharram tak apa sah, Recep tak apa sah orang kafir. Maka kocak sijnul mukmin, penjara bagi orang yang beriman dunia nikah, maksudnya esoro banyak apa sah. Nikah sebagian ulama mengartikan kika dinto sijnul mukmin termasuk napa penjara orang yang beriman surga bagi orang kafir, karena orang kafir ini tak ada apa sah, tak apa sah. Seneka situng bakto satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan azimal batni, mutala orang wajib tabun rajo enggak rojo pentung deh. Ra'a rajulan, Kanjeng Nabi ketengal ya engar sana Kanjeng Nabi bedaya dan Kanjeng Nabi persis orang itu raja tabun. Raja tabun. Zaman ru ada diet Pak Arwah. Sedangkan mau mulai beda diet. Tak ngakan nasi, ngakan buahan melolo. Diet. Beda saya tak ngakan nasi keng mie bi lontong. Waduh.
ibune nyegena masih nyegena sik mun ngakanemi bereng lontong ya kenyanggi ya Kanjeng Nabi ketengal beda orang rajulan ro'a rajulan napa azimal batni faqala bi usbu'ihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menunjuk dengan tangan beliau dek tabun orangnya pelurus ke tabun dadi pada orang raju tabun tuti Kanjeng Nabi tabun apa tabun Kanjeng Nabi law kana fi ghairi hadza lakana khairan laka, andai kata tabun bende tak sarajeriah khairan laka maka lebih bagus kanggo ibu, artinya tak bagus ben raja kadaria pelangsing sakone okor ngakane kace lantor okor engko rela biasa orang sejur aja punya ngakan bene pereng bi talam waduh nah mangkana dalam hadis juga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cara dalam ngakan gele makan Kanjeng Nabi neka kenyang saare lapar saare kenyang saare lapar saare pasti sini kebuna kenyang saare lapar saare kenyang saare telon ngakan sepertelon ngenom sepertelon kotoran sepertelon untuk ambean untuk anyabeh sehat apa sah waduh balas dendam kolak mare kolak apa campur makan nasi akhirat rawih wah ya torene kekenyangan mangkan Kanjeng Nabi ini kamun abuka cukup kehormatan lo ngenom terus sholat maghrib deur secukup apa kudu sampean ini ke apa ini kan balas dendam awas deki enggak deki teke nyem bingko langsung ngegelu to kereken olar kake olar kan teke kae langsung ngegelu langsung ngegelunyo egelu tok intinya dari permasalahan ini dari hadis nikah setiap makanan la mahalata al-at'imah fataqliluha, maka untuk kita semestinya harus kita berusaha untuk tidak memperbanyak di dalam urusan makanan. Karena apa? Karena dengan meminimalisir makanan yad'afu kulla syahwatin wa quwwatin, syahwat akan turun. Syahwat akan turun. Wa innamas sa'adatu, hanya saja orang yang bahagia. Wa innamas sa'adata kullaha, kebahagiaan di atas kebahagiaan, fi ayyamlikar rajulu nafsahu, seseorang yang mampu mengendalikan nafsunya. Wasyaqawata kullaha, dan kehancuran sesungguhnya, kehancuran yang sebenar-benarnya adalah fi antamlikahu nafsuhu, nafsumu akan memilikimu, kamu diatur oleh nafsunya. Bada sebagian ulama nikah seneng akan korma, sampai lopang akan korma, sampai banyak dor kormanya sampai bodai semacam pereng sini ke banyak. Akhirnya la ilaha illallah, engkau berarti karena nafsu ngakan, benar karena ibadah. Padahal fungsi ngakan untuk memperkuat badan supaya ibadah. Akhirnya kok tak niat litakwiyah, benar niat untuk takwiyah, untuk memperkuat badan untuk ibadah, berarti karena nafsu. Akhirnya apa? Bitong bikin korma, tung situng bikin korma, genten maca surat Yasin. Korma situng genten maca surat Yasin, maca surat Yasin, tung situng bikin korma. Padahal banyak. Apa? Untuk menghajar nafsu kelak supaya tak berlebih-lebihan dalam ada kimon kiai tak pada banyak kan. Sebanyak kan senorok kiai. Berenge kiai juga. Ting mola tado ngakan sabak ya adaan kiai nala tado can orang banyak ngakan kiai, padahal berenge sih banyak yang kepereng borop cek pegel gula apa bedor jiri apa tuh ado bi ngakan nasi empok, tak tahu nasi empok, cek nasi empok ya
Jak sajian sakone padahal punya. Wah cengen nyaman gunungan. Ku tak sabak ya adaan gula. Karena aben. Can orang matur suwun alhamdulillah patada bego sih gua. Tato keng bareng kedua. Sama tada. Anjak keneng belet lemolan atayan. Kayak tabu. Dan juga nala saya empok kayak pebunyai. Ini keneng belet. Akhir Joso minta ambu ke sungai. Anu ambu boleh ke sungai. Lemurus gara-gara empok je ban. Lain hari je ceknya banyak. Kalau pai ai kompongan ko. Akhirnya kula apa ngajian tak kemala. Ya ada sungai ko. Kalau bereneng sungai itu. Ini. Peyokor. Nah, nikah. Masya Allah luar biasa hadis nikah. Jadi orang saya banyak tedung nih kebiasaan orang saya. Mon lapar aja tak napanya mana tak nyaman tedung. Mula kan nyoru tedung luar biasa pun nyaman sara. Lo ngakan tengah malam kol 2 ngakan lah congo. Utak kol sangat jaga je. Oke. Nah ya tadi orang nikah walaupun daerah tibi tapi daerah nikah fokus shiba haram hukumah tak yokur nasek tibi kakanan tibi cuma di atas kekenyangan sampai tepegah haram hukumah karena pun melampaui batas punan walaupun kakanan nikah halal tapi karena abun terlalu ngepolen deka esena tabun akhir fokus shiba terlalu kenyang nikah hukum haram. Nah nikah. Kalau orang mun banyak lapar nikah pun tak kenceng. Fa innal ja'i la tataharrak alaihi syahwah. Mula orang nikah lapar syahwat tak ada. Mangkana mun orang akabin bulan Rebe korang 2 hari kepasaan tanggal 9 akad nikah Syakban. Laku napasa. Yo wis apa satas bebe wis. Nyara-nyara napasa. Mula orang lapar nikah la tataharrak alaihi syahwah. Orang mula lapar apa sah? Pertama, syahwat bakal lemah. Nomor 2, dia meninggalkan apa? Syahwatu fudulil kalam. Tak banyak omong. Saya lapar tak kenceng saya omong. Au anu Akeh paket to, ora. Aku bal-balan. Aduh tak kuat kok. Aja mati yang kok ya. Tak kenceng punya omong ponan. Akhirnya Allah lah ngopi burung, mengomongan lah burung. Allah tak kenceng. Berarti orang yang mulai nikah selamat dari 2 hal. Selamat dari syahwat sehingga syahwat tak ben seroban, selamat daripada afatul lisan. Selamat daripada napa afatul lisan ini kan sehingga tak kenceng se aghiba biasa mau tak apa sare wes aja sik kerasan orang sing ngrasani orang bola tak cukup sedisa sekecamatan berhubung apa sah akhir selamat daripada al-wuqu' fil haram syahwatul faraj napa afatul lisan selamat kabeh nikah nah, jadi jaga daerah. Saungkun ki banyak pembahasan nikah Al-Imam Ghazali ning kitab Ihya. Wa addal Ghazali fil Ihya 10 fawaid li taqlili ta'am. Ada minimal 10 faedah bagi orang yang mensedikitkan makanan. At-taqlil fi ta'am. 10 faedah, 10 manfaat bagi orang yang sering melaparkan perutnya. Tak pekenyangungku tabun karena kebab tabu nika makanya tada beda selebih cuba saya penuhin bi anak komponen Nabi Adam alaihissalam melebihi tabun saya penuhi mulai na penuhi lah mulai na penuhin kantong na beras penuhin sakah penuhin dompetah penuhin kotak amal penuhin tangki penuh full tapi kecuali tabun je full tabun je penuh karena nikah penuh paling coba ya penuh tabun nikah. Imam Ghazali membagi nih kitab Ihya nikah beda 10 minimal beda 10 napa
asyra fawaid li taqlili ta'am, bagi orang yang mensedikatkan makanan. Juga mitong wa ada asyra mafasid li tawassu' minhu, dan ada 10 akibat bahaya bagi orang yang tawassu' fit ta'am, memperbanyak di dalam makanan. Tapi ya karena bahayanya juga raja, akibatnya juga raja, ya cenyak banyak ngakan. Cenyak banyak ngakan. Nah, mana bahas lanceng kelu nih kah, beda 10 nih kah? Ya, beda 10 manfaat kangki orang yang melapar tabu, beda 10 mafsadah, mafasid kangki orang yang mekenyang napa? Nak tabu. Nah, jadi saya jelas, saya lapar kele banyak kebagusnya, saya kenyang banyak kecubaan. Ya cek terlalu cek kurang. Artinya terlalu kenyang ini kebahaya. Senekala. Kalau salah lo kenyang itu, aja mau telur itu. Cek tadi bini aja mau capek cuk, aja mau telur. Pada mak terus. KPA kini ada labeng dia. Mau jadi banyak apa? Saya banyak ngakan. Ini kan bab tabu nih. Insyaallah sehat. Sehat zahir, sehat batin, sehat luar dalam insyaallah. Aneka banyak kinangan apa hadis-hadis saya membahas tentang dan mencela tentang banyak kenyang nih kak. Orang sekenyang ning akhir ning dunia kuaku, orang sepaling apa? Sepaling napanya mana? Sepaling lapar, sepaling banyak lapar pagi ning dina kiamat. Orang pada kenyang, orang neka adalah orang yang sepaling lapar. Apa karena ning selama odin aban selalu memperbanyak kenyang. Ahlus syiba fid dunya hum ahlul ju' gadan fil akhirah. Banyak ya. Kila penjelasan mereka. Nah, termuka itu ilmu manfaat, termuka siapa sah, termuka pasan mereka terima. Dan insyaallah ning bulan Muharram, insyaallah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni deka kelopotan Nabi Adam, termuka kelopotan kurban jenengan sepora tina Gusti Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala masehat dekat Nabi Ayub ning bulan Muharram, termuka ning Asyura nika, termuka seteja saya sakit para syihah wal afiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluar Nabi Yunus dari tabuun cukok sirajah dari kegelapan, termuka kurban jenengan juga dapat keluar dari kepetangan daripada kegelapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari apoi Raja Namrud, termuka Allah Subhanahu wa taala meselamatkan kurban jenengan dari apoi neraka. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الله